Polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus pemerasan lewat akun Twitter Trio Macan. Bagaimana modus pemerasan lewat akun yang kontroversial selama ini dan apakah ini hanya berhenti di pemerasan semata atau dimanfaatkan juga untuk kepentingan yang bersifat politis? Kami akan mengulasnya kali ini dengan Ulin Yusron, wartawan senior. Selamat malam, Mas Ulin. Selamat malam, Mas. Ada kemudian AKBP Hilarius II, Kepala Subdirektorat Cybercrime Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Selamat malam, Pak Duha. Kemudian ada Umar Syadat Hasibuan. Ini merupakan staf ahli mantan Mendagri Gamawan Fauzi yang juga merupakan korban pemukulan admin Trio Macan gitu ya. Selamat malam, Bang Umar. Kemudian ada Jumhur Hidayat, mantan Kepala BNP 2 TKI. Ini juga korban akun Trio Macan. Selamat malam, Pak Jumhur. Baik, kita akan mengulas tentang akun yang kontroversial selama ini dan bagaimana perkembangan penyidikannya. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu wawancara Prita Laura dengan tersangka Raden Nuh yang merupakan admin dari akun Trio Macan 2000. Berikut ini. Saya berada di Ditkrimsus Cyber Polda Metro Jaya bersama dengan Bang Raden Nuh di sini. Ya, Raden Nuh. Saat ini sebagai tersangka kasus pemerasan. Pemerasan, pencemaran nama baik, dan pencucian uang. Nah, yang juga lebih menariknya adalah apakah benar Abang adalah wajah sesungguhnya dari akun Trio Macan? Tidak, saya dulu pernah menjadi pendiri dan jadi admin akun Trio Macan sampai dengan 2011. 2012 masih, sampai ibu saya meninggal. Saya lupa itu waktu yang setelah sakit ibu saya meninggal. Setelah itu saya berhenti menjadi admin Trio Macan 2000 ya. Terus kemudian kalau sekarang ini kan banyak tuh yang admin-admin lain yang namanya ada admin Trio Macan 2000. Ada sekitar berapa ya? Itu, ada sekitar 8 portal dan juga 5 Twitter yang berhubungan. Enggak, itu enggak ada sama sekali, enggak ada kaitan sama saya lagi itu. 5 Twitter itu tidak ada kaitan, dengan tidak ada Trio Macan. hubungannya sama Trio Macan 2000 dulu, yang dulu ya. Jadi Anda mengakui pendiri dan sempat menjadi admin, sempat jadi admin saya itu sekitar 1 tahun 10 bulan itu. Siapa sekarang pemegang akun Trio Macan? Enggak tahu. Masa nggak tahu? Nggak tahu. Sebagai pendiri Anda nggak tahu? Nggak tahu. Kalau dulu waktu tahun 2012, saya pernah tahu Abang dalam satu interview mengatakan bahwa Trio Macan ini adalah satu jaringan, gitu ya. Betul. Di dalamnya itu ada staf khusus menteri, kemudian ada pensiunan polisi, ada jenderal, ada pengurus partai, ada bais, ada bin, ada anggota DPR. Begini, itu bukan ada di dalamnya, tetapi kita itu punya jaringan itu kepada pejabat-pejabat, baik yang aktif maupun yang non aktif, yang sudah pensiun maksudnya. Jadi itu bisa merupakan narasumber, bisa juga tempat kita sharing, bisa juga merupakan orang yang kita minta tolongin, misalnya apabila ada suatu masalah atau suatu kasus tertentu gitu. Jadi sifatnya hubungannya itu adalah timbal balik, gitu. Timbal baliknya apa tuh, Bang? Artinya kadang-kadang kita memberikan informasi kepada mereka, misalkan ada seperti pencurian minyak ya, pencurian minyak di Pelaju itu merugikan negara sampai dengan 1 triliun. Kemudian ada pencurian minyak di Banyuwangi. Nah, itu Abang memberikan informasi. Informasi. Nah, bagian dari para pensiunan polisi, jenderal, politisi dan juga ini bagiannya mereka apa? Memberikan apa? Kalau yang untuk yang aktif, kita minta itu di follow up. Misalnya untuk kasus yang di Pelaju, dulu kan kita langsung laporkan kepada Setkap ya. Jadi mereka menyediakan data juga buat Abang? Enggak semua. Ada yang memberikan kita data. Ada yang kita memberikan informasi. Jadi sifatnya itu adalah timbal balik. Itu ya. Ada yang kita minta tolongin mereka untuk menyelesaikan kasus. Gitu. Nah, contohnya seperti tadi tuh, yang paling ingat saya itu yang di Pelaju yang 1 triliun ya. Itu kan ketika dilaporkan oleh Trio Macan kepada pihak yang terkait gitu. Nah, pada sore harinya langsung Direksi Pertamina melaporkan si pencuri minyak di Pelaju yang 1 triliun setahun itu kepada pihak kepolisian. Nah, jadi ada juga nggak seperti misalnya pesanan dari mereka-mereka yang tergabung dalam jaringan menurut Anda tadi, pesanan misalnya ini nih kayaknya perlu diangkat yang ini, yang ini perlu diangkat, yang ini sudah redam, ada nggak? Jadi begini, kalau yang disebut pesanan itu mungkin kata-kata populernya ya, tapi sebenarnya bukan pesanan. Artinya ada permintaan bantuan untuk diangkat sebuah
kasus atau sebuah isu. Nah, itu ada banyak sekali, dan itu tidak hanya kepada para pejabat aktif, pejabat non aktif atau senior kita, tapi kepada siapa saja gitu. Jadi misalkan kayak kemarin itu ya, itu kan pernah ada nenek apa itu yang saya baca itu, nenek terzolimin gitu ya, yang kasus tanah dia yang ada di Makassar. Itu kan datang orangnya ke kantor, kemudian diterima oleh JAP, kemudian dianalisa kasusnya, dan ternyata itu setelah dianalisa hasilnya sangat diyakini telah terjadi penzoliman terhadap orang yang punya tanah. Abang bilang katanya sudah 2012 sudah nggak lagi. Kasus nenek ini kan baru-baru ini. Nah, itu berarti masih dong di Etrio Macan. Di JAP saya bilang tadi kan, yang di JAP-nya. Ya, kita akan lagi bicara dalam Etrio Macan nih. Nah, dari JAP isu tersebut bagaimana kaitannya dengan JAP? JAP ini kan adalah tangan JAP, Jaringan Advokat Publik, itu adalah tangan atau organnya kawan-kawan untuk di dunia nyata gitu, melaporkan misalkan kayak kemarin itu korupsi Telkom ya, itu kepada Jaksa Agung langsung melaporkan korupsi Telkom yang akuisisi ini kepada KPK. Jadi berhubungan juga ya, JAP ini memberikan masukan juga kepada Etrio Macan begitu ya.